Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Fajriyah, mahasiswa S2 Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, lokal 1A eksekutif dengan nomor pokok mahasiswa 2010222133. Di sini saya akan mencoba menyampaikan tugas mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Haji Suparto MM MSI MH, yaitu tentang peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Pancasila. Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari senantiasa diatur oleh peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Semua warga negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia terdapat hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Keduanya berfungsi untuk mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum tertulis itu sendiri adalah norma atau peraturan tidak tertulis yang telah dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya sudah turun-temurun dan tidak dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Contohnya, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat. Hukum tertulis adalah aturan dalam bentuk tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan nasional merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang, di mana peraturan tersebut sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah atau Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga yang berwenang dalam membentuk perundang-undangan nasional, karena berfungsi untuk mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam bermasyarakat. Peraturan perundang-undangan ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam buku penuntun perundang-undangan Negara Republik Indonesia tahun 2006, karya Muchtar Roshidi, perundang-undangan bersifat mengikat atau memaksa bagi semua warga negara untuk menaati, sebab dengan sudah diundangkan suatu peraturan perundangan dalam lembaga negara, maka setiap orang dianggap mengetahui. Di sini ada sejumlah fungsi dalam peraturan perundang-undangan, yakni yang pertama mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya menjaga dan melindungi hak-hak warga negara, kemudian menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa secara adil, kemudian mengatur jalannya pemerintahan negara. Berdasarkan uraian di atas, negara telah mengatur dan menjaga dan juga melindungi hak-hak warga negara termasuk bagi tenaga kerja. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, disertai dengan berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada para tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya nanti akan dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dalam bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja. Seperti yang telah disebutkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 14 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Di situ diterangkan bahwa pekerja formal di sektor swasta berhak atas skema jaminan hari tua yang dikelola oleh PT Jam Sostek dan berdasarkan mekanisme dana atau tabungan wajib. Jaminan hari tua dibayarkan sekaligus atau secara berkala kepada seorang pekerja ketika yang pertama telah memasuki usia 55 tahun, yang kedua dinyatakan cacat tetap
oleh dokter. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Di dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu dari si pekerja. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Di situ jelas menerangkan bahwa negara telah menjamin adanya jaminan hari tua bagi seorang pekerja formal di sektor swasta berdasarkan mekanisme dana atau tabungan wajib yang disetor pihak swasta kepada PT Jamsostek sebagai pengelola. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka akan dapat meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja dikarenakan di saat pensiun ada dana yang akan diterima sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang telah diatur di tempat kerja masing-masing, apakah dibayarkan sekaligus atau secara berkala. Dan dengan adanya dana pensiun dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Sejalan dengan pembangunan nasional tersebut, pengelolaan dan penghimpunan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini dapat simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 14 ayat 1 tentang jaminan sosial hari tua atau tentang jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan Pancasila, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.